ketika kita bicara tentang konsep circular business model, itu pada prinsipnya adalah mengurangi agar dampak dari bisnis itu serendah mungkin pada lingkungan. Misalnya bahan baku. Sebisa mungkin jangan sampai nanti itu jadi masalah bagi lingkungan. Kemudian hasil produksi setelah selesai sebisa mungkin didaur ulang sehingga ada pemulihan. Saya beri satu contoh. Banyak sekarang orang yang mengeluh soal plastik. Pak Hendrik paham betul soal mikroplastik yang mencemari sungai-sungai di Indonesia dan laut juga gitu. Nah, itu menurut hemat saya, persoalannya bukan kita kemudian mengatakan jangan gunakan plastik. Karena menurut hemat saya pada saat ini dengan teknologi yang ada, plastik itu adalah yang paling murah dan paling memungkinkan. Tapi produsen harus mengajari para penggunanya agar mereka menggunakan bahan-bahan itu dengan baik dan membuangnya dengan baik. Kalau istilahnya harus dikatakan membuang, sebetulnya kan mereka mengelola. Salah satu di antaranya adalah daur ulang dan pemulihan. Sehingga perusahaan itu punya kewajiban untuk mengumpulkan, memproses kembali produk yang sudah tidak digunakan agar bisa mendapatkan bahan mentah baru. Contohnya plastik tadi. Plastik itu bisa dipakai berkali-kali. Seingat saya, plastik itu bisa di-recycle sampai 7 kali. Nanti pada kali yang ketujuh, dia tidak akan bisa di-recycle lagi. Maka itu namanya end of plastic. ELP, end life of plastic. Nah, ketika kita bicara end life of plastic, itu bukan berarti tidak berguna sama sekali. Tapi itu bisa bermanfaat dalam bentuk yang lain. End of life plastic itu ada teknologinya. Bisa diubah menjadi solar, dan itu 90% yieldnya, Pak. Jadi mari kita bayangkan yield 90% dari limbah plastik untuk bahan baku. Jadi ini penting untuk bisa kita lihat. Yang kedua, kadang-kadang kita tidak wajib untuk memiliki. Kita bisa saja melakukan proses penyewaan. Contoh transportasi, mobil. Kan sekarang banyak sekali perusahaan yang memilih untuk menyewa daripada memiliki mobil. Kantor, banyak yang memilih untuk menyewa daripada memiliki kantor. Pak Rudi Balmater akan bisa bercerita dengan sangat baik bagaimana menyewa itu lebih cantik terlihatnya di laporan keuangan. Maaf, daripada memiliki. Karena ini soal operasi versus investasi. Kalau memiliki berarti investasi. Kalau menyewa kan bagian dari operasi. Nah, ini yang kemudian harus menjadi eh, harus menjadi perhatian. Tetapi sekali lagi, ketika perusahaan menyewa, maka perusahaan itu boleh bertanya kepada suppliernya, apakah Anda menjalankan bisnis dengan bermartabat? Kita menyebut istilah conduct of business atau business conduct. Apakah bisnis Anda jalankan dengan bermartabat? Apakah etika berjalan dengan baik di sana? Apakah moralitas berjalan dengan baik di sana? Apakah tenaga kerja diperlakukan dengan baik di sana? Hak asasinya bagaimana dan seterusnya. Itu menjadi perhatian yang baik. Yang ketiga, di dalam kita bicara tentang model ini, circular ini adalah bagaimana desain kalau kita merupakan produsen ya, desain kita ini berkelanjutan. Jadi ada produk kopi. Kopi ini siap saji. Artinya begitu dia dibuka dari kemasannya, di situ tuh sudah ada cangkirnya, yang gelas dari kertas, terus dia punya saringannya, kopinya diletakkan di situ, diseduh, diberi air panas, maka dia siap untuk jadi kopi. Yang menarik adalah ketika saya tanya bagaimana dengan limbah kopinya, dia bilang limbah kopinya ini organik, jadi bisa dipakai untuk tanaman, gitu, bagian dari medium tanam. Dan kemudian yang dia pakai juga gelas-gelas ini terbuat dari kertas. Kertas bisa didaur ulang. Nah, hal-hal yang seperti ini harus jadi perhatian. Beberapa perusahaan besar itu melakukannya. Saya boleh sebut nama ya, gitu. Misalnya
Aqua. Aqua itu gelasnya sekarang, botolnya sekarang itu sudah menggunakan daur ulang. Diproses dengan sangat baik dan daur ulangnya ini halal. Dapat sertifikat halal. Diproses dengan halal. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat menarik karena prosesnya menjadi baik. Yang keempat itu adalah pemulihan energi. Jadi kalau kita bicara sustainable and responsible investment, investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, itu salah satu elemennya adalah apakah kita menjaga supaya sumber daya itu tidak dihambur-hamburkan. Di antaranya adalah energi. Jadi bisa nggak energi itu makin lama makin berkurang penggunaannya. Contoh lampu dulu bohlam, sekarang kan berubah menjadi LED. Sehingga baik. Nah, tapi nanti lampu itu kan akan ditanya juga, umurnya berapa? Apakah lampu ini juga nanti bisa di-recycle? Atau dia akan menimbulkan persoalan-persoalan tertentu? Baterai misalnya. Baterai sekarang umurnya juga menjadi lebih panjang. Karena baterai kategori bahan B3. Dan itu kan harus jadi perhatian. Bagaimana perusahaan itu memanfaatkan apapun yang ada di sana. Bahkan limbah itu bisa jadi sumber energi. Bahkan daun-daun tanaman bahan-bahan yang organik itu bisa dengan teknologi tertentu itu bisa menjadi sumber energi dan di Indonesia sudah ada dan ini luar biasa sebetulnya. Persoalannya adalah kadang-kadang pelaku usaha merasa itu memberatkan, merepotkan. Saya beri satu contoh. Suatu saat ada seorang teman dari Kanada. Dia bisnisnya adalah mengurangi beban AC. Jadi kalau AC itu masih baru dibeli kurang dari 1 tahun, itu penghematannya bisa mencapai, dan saya lihat sendiri bisa mencapai 56% biaya listriknya. Dan saya lihat ada AC yang dipakai sudah 9 tahun, itu ternyata bisa menghemat 32%, hampir sepertiga. Nah itu artinya ketika sebuah perusahaan katakanlah mall, karena dia harus dingin, terus kemudian beban listriknya itu 3 miliar per bulan, dengan menggunakan alat ini, kan dia bisa hemat 1 miliar per bulan. Tapi yang menarik Pak Hendrik, pengusahanya mengatakan, buat apa saya repot-repot? Kan listrik sudah ditanggung oleh tenan, penyewa. Tenan juga sudah ditanggung oleh pembeli, konsumen. Jadi ini persoalan mindset yang harus kita perhatikan bersama. Karena kalau tidak, akan jadi masalah ketika kita mau ngomong circular business model. Sehingga di dalam circular business model itu, bahan baku yang kemudian diproses sampai kemudian muncul hasil jadi dipakai, setelah digunakan itu ada limbah. Nah, di dalam setiap proses itu semua limbahnya itu dimanfaatkan kembali. Sehingga ini akan mengurangi beban lingkungan yang ada di dunia ini. Persoalan-persoalan degradasi lingkungan itu akan menjadi berkurang. Nah, biasanya bisnis yang sirkuler itu justru adalah bisnis yang tradisional. Yang modern-modern dengan mesin-mesin yang modern itu kan sebetulnya banyak menghasilkan limbah. Nah, ini yang kemudian harus didiskusikan. Apakah bisa teknologi yang tradisional itu kemudian menjadi bermanfaat dalam penyiapan teknologi yang modern. Saya beri contoh, yang Pak Hendrik tahu persis. Pabrik obat itu menghasilkan limbah. Tapi pabrik jamu kan limbahnya masih bisa dipakai. Media tanam jadi pupuk karena dia berasal dari tanaman, kan organik, bukan dari zat-zat kimia. Nah, hal-hal ini yang kemudian menjadi perhatian di dunia ini. Kira-kira itu, Pak Hendrik. Terima kasih.